Jadi sebenarnya kan dari kata dasarnya judi ya Pak. Judi kan jadi taruhan. Dari data juga kelihatan banyak guru yang Itu nggak datang instan, jadi nggak ada nama. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di podcast spesial ini. Hari ini kita akan membahas mengenai judi online yang sudah masuk kategori darurat. Kenapa darurat? Karena peningkatan omsetnya itu naik dari 100 triliun tahun lalu menjadi 300 triliun tahun ini, sangat besar. Ya. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang luar biasa. Ada soto rupanya. Jadi rupanya ini bukan sekedar soto, tetapi ini adalah soto artinya sorotan Toto. Nah, perkenalkan, nama saya Toto. Saya kebetulan sebagai rektor di Institut Media Digital MTech atau IMD, dan hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi mengenai judi online dengan dua narasumber yang luar biasa hebat, yaitu pertama Nia, seorang artis dan juga penyanyi, kemudian yang kedua adalah Gadisa yang juga pebisnis. Apa hubungannya penyanyi sama pebisnis? Nah, nanti kita bahas seperti apa. Tetapi sebelum itu, saya coba panggil mereka. Nah, ini agak unik dari soto Jalan Damai ini adalah harus diberi hints dengan bunyi pukulan dari mangkoknya. Nah, silakan. Ya, apa kabar Nia? Halo Pak. Ya, silakan. Nah, mari kita bahas, dan Ada soto. ini ada soto yang mungkin karena kelamaan sudah dingin. Kebetulan saya lagi lapar nih Pak. Oh iya, silakan nanti. Tapi kita bicara dulu sebelum makan. Boleh. Supaya kalau nanti makan sama bicara nanti keselak. Jadi Benar. lebih baik kita ngobrol dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi kenapa kita undang Nia dan Gadisa? Karena memang judi online ini banyak sekali korbannya itu adalah anak muda ya, dari milenial dan generasi Z, dan mereka representasi dari generasi itu. Nah, Benar. gimana itu menurut Nia? Apa yang di benak Nia itu judi online itu seperti apa? Atau pernah nyoba, pernah main atau gimana? Enggak pernah Pak. Enggak Gimana pernah. tuh menurut persepsi Nia judi online itu gimana sih gitu? Jadi sebenarnya kan dari kata dasarnya judi ya Pak. Judi kan jadi taruhan, kita taruhan. Nah, tapi kan saking canggihnya zaman sekarang tuh, jadi taruhannya di platform media gitu, online. Nah, apa ya? Jadi banyak kayak yang Bapak bahas tadi yang anak muda itu tuh, kemarin Nia sempat lihat udah lebih dari 900.000 milenial dan Gen Z tuh yang terlibat dalam judi online. Iya. Jadi judi online ini tuh sangat meresahkan bagi kaum kita yang seumuran kita ini gitu loh Pak. Iya ya, jadi generasi Nia ini memang yang relatif ya agak rentan gitu ya, Benar, secara mental, benar. apalagi ya. Jadi kalau judi terus kehilangan uang gitu kan, Iya. kalau susah payah dikumpulkan, bekerja keras untuk itu. Nah, tetapi sebenarnya kalau ini saya lihat ya, saya pribadi melihatnya sebenarnya kenapa teman-teman terjebak pada judi online, sebenarnya kan awalnya sebenarnya main game kan sebenarnya. Benar Pak, dari Jadi game. kan generasi ini kan memang suka main game kan Benar, ya. Jadi Nia juga suka. ya, dan makanya begitu antara game ke main judi itu gimana tuh? Ada jedanya kah atau ada transisinya gimana kira-kira? Jadi yang Nia tahu tuh awalnya emang dari game Pak. Nah, kebanyakan tuh mereka tuh nggak sadar Pak kalau ternyata tuh yang mereka lakuin ini ternyata udah judi online. Oh, okay. Awalnya emang main game, tapi kan balik lagi orang kan buat judi online itu ada yang buat main game, ada yang karena butuh uang, jadi mungkin maksud mereka kayak, oh aku bisa nih dapat uang dari judi online, dan ada yang buat entertainment juga Pak. Iya, iya. Nah jadi yang buat game itu karena yang orang-orang yang nggak tahu itu main game dan akhirnya terjerumus.
Nah kalau orang yang emang buat nyari uang Game, di situ, nyari uang, berarti emang niat awalnya udah Game. salah, udah Oh, nyari oke, uang. iya, Dan iya. kalau buat yang entertainment itu Pak, kayak yang streamer yang Iya. game-game gitu, berkedok streamer tapi judi online gitu Pak. Ya, jadi memang agak tersamar ya memang Benar. tuh cara menarik generasi kita yang sebenarnya suka game. Anak saya juga demen banget dengan game sampai jam 2 pagi Iya. masih main game gitu ya. Tapi mungkin buat pesan buat teman-teman di generasi ini adalah jangan sampai terjebak pada game. Tapi sebenarnya jembatan antara game ke judi itu sebenarnya kan ada yang disebut wallet kan. Sebenarnya ada naruh uang di situ kan Iya, gitu ya. kalau kan? bahasa Yang- anak sekarang top up Nah, katanya. top up gitu. Nah, itu gimana itu adanya wallet seperti itu kan memudahkan juga buat kita top up segala macam kan. Tapi mungkin gampangannya gini deh, anak-anak muda teman-teman jangan mudah terjebak ketika sudah masuk ke rupiah atau sudah masuk ke Benar. wallet gitu kali ya, ke top up itu. Gimana tuh? Karena kalau judi online tuh Pak nggak kayak judi darat gitu Pak. Kalau judi darat kan dari awal emang taruhannya dari uang pribadi si penjudi ini. Tapi kalau judi online tuh disiapin dari aplikasinya tuh, misalnya saya kasih kamu koin segini. Nah biasanya di awal-awal itu emang udah dikasih menang Pak. Dikasih menang jadi tergiur. Jadi emang karena judi online ini adiktif banget. Ya, betul, Jadi betul. Iya. itu tadi Pak menyebabkan top up. Terus apalagi sekarang top upnya kalau nggak punya mobile banking kan gampang, tinggal ke Indomaret. iya Ya, gitu-gitu Pak. ya. Oke. Ya, ke tempat-tempat yang mudah sekali untuk top up. Bener, Ya, anak ya. kecil juga bisa Pak. Bisa, iya. Dan target streamer itu kan kebanyakan yang nonton anak-anak 10 tahun, 11 Iya, tahun. iya. Jadi penyerangannya cepet banget Pak. Nah, itu yang memprihatinkan karena saya juga dari data juga kelihatan banyak guru yang ikut, juga Bener. anak-anak kecil ya, anak di bawah 11 tahun ya, iya. itu terlibat. Jadi uang jajannya dipakai itu tadinya ya, tapi lama-lama uang emaknya itu ya, masuk ke situ. Nah, menurut Gadisa gimana itu antisipasinya gimana sebagai seorang pebisnis muda? Nanti modalnya habis di judi online kalau masuk ke situ, gimana tuh? Kalau aku sendiri sih kurang tertarik sih Pak, soalnya karena gimana ya, emang nggak pernah nyari tahu dan nggak pernah juga nemu hal yang kayak gitu. Alhamdulillahnya nggak pernah nemu hal yang negatif kayak gitu. Jadi emang dari awal passion saya itu emang suka jualan. Jadi akhirnya buka bisnis dan akhirnya ya udah kasihkan walaupun capek tapi asik. Jadi saya tuh yakin di dalam pikiran saya kalau uang itu nggak datang instan. Jadi nggak ada namanya Bagus, judi-judi iya. kayak gitu Iya, nggak iya. bakal nggak logis. Iya, gitu. iya, iya. Kayak Jadi gitu. kalau bahasa Inggrisnya too good to be true gitu ya. Masa naruh 10.000 menang 100.000 Nah, gitu kan. iya, haram juga Mungkin sih. di awalnya tadi saya bilang begini ya. Di awalnya dikasih terus gitu ya. Tapi lama-lama wah kok asik ya. Iya. Kita dapat dua, dapat hiburannya, dapat uangnya gitu kan. Iya. Anu apa lagi gitu kan yang kalau udah ada tariknya seperti itu. Nah, ini saya balik lagi, tapi kan mereka tergantung iklannya ya, tergantung gimana mungkin idola mereka yang jadi. Nah, iya. sendiri misalnya Nia ini sebagai selebriti kan pasti banyak followernya itu. Kalau ditawarin ngiklanin game, tadinya biasanya gitu, banyak yang terjebak gitu. Mau nggak kira-kira gitu? Selama berkarir nih belum pernah sih Pak. Ada banyak yang masuk di DM tapi karena emang konotasinya udah negatif jadi Nia nggak pernah bales. Banyak yang nawarin kayak dan mereka tuh nawarinnya dalam jumlah yang besar Pak. Jadi orang-orang tuh pasti Sampai emang berapa kalau tergiur. boleh tahu? Sampai berapa? Pernah satu story tuh sampai 35 juta satu kali post. Wow, ya. 35 Cuman kalau juta. orang-orang yang kayak, wah nggak apa-apa, post doang kok, Iya, ambil aja betul. uangnya gitu kan Pak. Tapi kan kita nggak tahu yang ngelihat story kita tuh siapa, umurnya berapa, apakah mereka teredukasi sama yang kita ambil atau mereka udah tahu, oh ini nggak bagus nih, nggak bagus untuk ditiru. Tapi kan kita nggak bisa ngatur itu semua Pak. Betul, Jadi iya. sebenarnya dari masyarakat. Sekali udah diambil udah ya, Bener. repot kita nanti. Ya kan? Bener. Jadi dipanggil polisi lah. Bener Gara-gara Pak, itu. kemarin ada kasus yang kayak siapa namanya? Boy William ya, Boy William, terus Nikita Mirzani, kayak gitu-gitu. Padahal mereka mungkin awalnya ya seperti itu kan. Oh ini Iya, story gini aja kok. bener. Itu gini aja terus dapat jutaan lagi ya, puluhan juta. Jadi ya saya kira memang pelajaran buat teman-teman ya kalau disuruh promosi sesuatu ataupun endorse sesuatu meskipun bukan selebriti hati-hati karena konsekuensinya akan sangat besar.
sebenarnya tidak ada konsekuensi di dunia kan, dihukum polisi kan, tapi di akhirat kita berdosa itu. Itu yang susah menghapusnya. Nah, ini kalau gimana cara, tadi kan iklan ya gini mau nabung. Menurut Gadisa sendiri kan ini base dari dapat modal atau dari uang saku segala macam dibikinin bisnis gitu ya. Mungkin ada baiknya juga teman-teman anak muda yang melihat potensi ini bisa diarahkan gitu kira-kira gimana menggunakan dananya bisnis. Ya bikin untuk bisnis. Emang susah bikin bisnis itu atau mulai dari kecil bisa atau gimana itu? Waduh, sebenarnya bisnis itu susah sih, jujur susah. Tapi benar kata Pak Toto, bisa dimulai dari kecil tetap, tapi ya kecilnya ya tetap kita udah ngerti dong. Nah jadi kalau saya sendiri itu mulai bisnis itu dari awalnya benar ngumpulin uang saku. Nah ngumpulin uang saku dulu buat jadi modal. Nah karena usaha saya itu dimsum dan saya tuh punya semacam kayak cita-cita gitu, kayak saya mau jualan, punya bisnis tapi yang beneran enak dan disukain sama banyak orang. Jadi saya jualan itu bukan sekedar jualan, tapi bisa bikin orang tuh seneng gitu. Sampai kadang mungkin ada orang yang saking enaknya tuh pernah ngomong ke saya kayak semoga saya masuk surga karena udah nyiptain. Karena kan bikin dimsum itu kayak sesuatu yang susah gampang. Jadi mungkin resep banyak di sosial media, tapi kan kita mau bikin ciri khas sendiri gitu. Nah, menurut saya susahnya di bagian situ, di bagian bikin formula berarti ya, bikin formula resep. Nah, di bagian situ itu yang paling susah aja. Nah, setelah itu ketika kita udah nemu nih jadi hasilnya, nah baru kita mulai kayak semacam persiapan bikin brand, entah desain atau pokoknya persiapan. Betul, ya persiapan sebelum harus kita ada buka ini bisnis. Ya, branding ya. Ya, branding. Jangan dan ciri khas. dimsum dibungkus plastik putih Betul. udah selesai. Nah, jadi harus ada brandingnya. Apa ya, kayak sekedar orang jualan bisa. aja, semua orang betul. bisa gitu. Suka orang kita itu suka gitu, bikin lemper, bikin apa, udah dibungkus aja nggak pakai brand. Padahal saya kebetulan dosen marketing juga, jadi kasih brand, sesederhana brand apa, sehingga orang tahu, ingat produk kita. Pas mudah-mudahan kebetulan enak, nah orang ingat kan. Nah, tapi kalau enak tapi nggak ada mereknya bingung kan. Jadi orang gimana itu? Iya, jadi yang saya tahu emang ada dua tipe orang yang jualan, ada pengusaha dan penjual. Nah, jadi penjual itu orang yang kayak tadi sekedar jualan aja, kayak buat cari nafkah, buat cari nafkah keluarga. Kalau pengusaha itu dibangun untuk jangka panjang, jadi buat nyari nafkah benar, tapi buat jangka panjang. Jadi perencana tuh banyak gitu. Nah, selain dari desain itu kan berarti kan ada hubungannya sama branding, dan kalau buat saya itu paling penting branding warna. Jadi ketika saya brand saya menggunakan warna oranye, jadi orang mungkin kalau yang udah nyobain tuh ngeliat ke oranye tuh kayak oh jadi inget dimsum deh, dimsum mentai Bayi Sacha gitu. Oranye gitu. bukan Persija ya? Ya banyak sih ya, makanya kan kita berusaha dulu bikin branding warna gitu. IMDE juga orange kok. Ya, mau warna mau apa, yang penting ada ciri ya. Benar, gitu. Nah, apalagi kalau di marketing itu unique selling proposition. Jadi artinya harus ada yang unik yang orang akan ingat. Yang ingat betul. Seperti apa. Nah, jadi memang ya bisa dikatakan bisnis itu judi juga ya. Artinya tetapi apa ya? Addicted nggak? Aduh, mungkin ada orang kalau orang yang suka jualan kena ya. Nah, seru sih. Tapi positif ya. Positif jadi banget. artinya gini, kalau boleh saya rangkumkan itu kira-kira menggunakan uang kita untuk semacam jualan ataupun bisnis itu memang seperti mirip judi, tapi ada efek positif membuat kita lebih, kalaupun gagal itu lebih tough gitu ya, lebih kuat gitu ya. Dan bagaimana untuk bisa membuat bisnis kita sukses gitu kan. Dan nggak ada ceritanya pengusaha langsung jualan langsung sukses, nggak ada. Nggak ada, banyak banget prosesnya lama. Harus ada jatuh bangunnya gitu ya. Tahun-tahun pasti. Ya, jadi itu. Nah, sekarang nih kembalikannya, dan mungkin nggak bisa juga, ini kebetulan dua-duanya mahasiswa. Kan sebagai mahasiswa itu kan banyak juga selain pekerjaan kita sehari-hari ya, tadi bisnis ataupun artis gitu, penyanyi. Kira-kira untuk sesama teman yang lain ya di dunia hiburan, kira-kira sarannya kira-kira seperti apa supaya jangan sampai pemerintah susah payah nih memberantas judi online, tapi di sisi teman-teman di dunia hiburan malah mendorong ataupun membuat orang jadi bermain judi online. Kalau saran dari Nia pribadi sih Pak, karena nggak ada yang bisa mulai kalau bukan dari diri kita sendiri kan Pak. Jadi mohon buat teman-teman influencer udah stop, karena
menurut Nia pribadi juga pemerintah juga harus ikut andil Pak, karena kalau misalnya pemerintah bikin kayak influencer ini kalau misalnya ketahuan mempromosikan judi online, kenapa nggak akunnya pemerintah banned? Kan pemerintah punya, iya di situ kan Pak. Terus karena kita ini sebagai influencer, mata pencarian kita di media sosial Pak. Jadi kalau dikasih efek jerah seperti itu, mungkin kita bisa menghentikan itu di Indonesia. Dan pemerintah juga harus sering-sering mengedukasi masyarakat. Di iklan deh Pak, di iklan kayak Kominfo mungkin kayak gitu-gitu. Karena kayak dulu aja yang KB yang HIV kan sering ada tuh Pak yang iklan-iklannya, dan itu kan berpengaruh besar. Nah mungkin judi online harus selalu diedukasikan di masyarakat biar masyarakat tuh berhenti, terutama kita yang promosiin para influencer, streamer terutama, karena streamer juga besar banget Pak dampaknya. Ya, baik. Jadi kita mengimbau teman-teman yang punya follower banyak, influencer ya, itu buat coba stop di lingkaran setan ini. Stop, jangan mau gitu ya, meskipun tawaran dananya cukup menggiurkan. Jadi jangan sampai terdampak di situ. Nah, saya kira buat semua pihak tentunya ya, orang tua juga terutama yang punya anak-anak yang ketagihan judi online itu, bahkan juga mereka sampai harus dirawat di rumah sakit gitu karena ketagihannya. Dan ini memang fenomena yang ada di negara maju juga sama seperti alkohol. Jadi ketagihan judi itu juga menjadi penyakit yang harus dibereskan. Nah, ini yang berikutnya adalah bagaimana Anda nih sebagai mahasiswa ini sekarang. Jadi mahasiswa ini kan relatif ya sebenarnya beda dengan anak SMA atau di bawahnya, karena relatif lebih bebas kan kalau mau kuliah segala macam gitu. Nah, ini waktu luangnya juga relatif banyak, tapi tergantung sih, kalau nggak banyak tugas jadi tapi kalau banyak tugas sama dosennya itu akan repot. Nah, apa sarannya buat teman-teman mahasiswa terhadap judi online ini kira-kira? Mungkin Gadisa dulu. Kalau aku sendiri sih nggak bakal ngebiarin diri aku ada waktu luang yang benar-benar banyak. Mungkin sehari aja, mungkin bed rest gitu ya. Karena apa ya, benar sih, jadi waktu luang dikit aja tuh kadang bikin kita tuh ngelakuin hal yang nggak bermanfaat dan negatif gitu. Jadi kalau saya pribadi itu dan untuk teman-teman yang lain, sarannya itu menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Entah kita side job kerja atau bangun bisnis aja, dan bangun bisnis juga kan nggak serepot itu kok. Jadi bisa dari apa ya, sedikit-sedikit aja gitu. Nah terus apa namanya, kayak ngelakuin hobi jadi refreshing. Jadi kita tuh nggak di apa ya, suatu dan juga memastikan lingkungan pertemanan kita ini nggak yang membawa ke hal-hal buruk, karena apa namanya, judi itu biasanya dari lingkungan juga setahu saya. Ya, nah tergantung kayak temannya siapa ya. Iya, jadi ada temen yang menang gitu, terus ngajak cobain dong menang tadi gitu. Padahal mah setelah itu dia nggak bakal menang lagi gitu ya. Benar. Nah kita harus gimana ya, sadar gitu, jangan ya logikanya pakai gitu. Jadi jangan sampai terjerumus gitu. Jadi dipakai logikanya ya teman-teman. Ya gimana? Kalau Nia kan sambil kuliah kan kerja juga Pak. Jadi kalau ada waktu luang kerjaan, kerjain tugas kuliah. Begitupun kuliah bikin konten kalau ada waktu luang. Kayak gitu aja keseharian Nia Pak. Jadi apalagi kan sekarang Nia udah alhamdulillah udah berkeluarga. Jadi waktu buat leha-lehanya udah nggak ada Pak. Jadi ngurus suami, terus ngurus rumah, ngurus konten. Saya mau bercanda, kalau buat yang jomblo segera berkeluarga. Jadi bisa ada yang diurus ya. Iya, sibuk. Tapi artinya gini, jangan sampai kita punya waktu luang yang godaan setan banyak gitu kalau mau melakukan apa-apa. Dan saya kira saya pernah juga punya teman yang suka bikin game, tapi sebenarnya game itu bukan random ya, bisa diatur. Jadi bisa diprogram kapan menang, kapan kalah itu bisa diprogram. Jadi teman-teman jangan terlalu naif, jangan terlalu lugu ya dalam berhadapan judi online ini, agar nah itu tadi harus berpikir kritis ya. Jadi sebagai manusia, tidak hanya mahasiswa tapi manusia, kita harus jangan mudah percaya gitu ya, berpikir kritis gitu ya. Jangan kalau ditawarin gini terus mau gitu, terus wah kayaknya
orang kita jangan judi, orang dibilang saya bisa menggandakan uang gitu aja orang Aduh, percaya. udah percaya, itu heran gimana Saya gitu bingung. Jadi pembindaannya. ya itulah maksudnya masih dalam taraf pendidikan masyarakat kita memang masih rendah. Mungkin kalau dari statistik mayoritas masih lulusan SMP, SD bahkan gitu ya. benar. Jadi ya bisa dimaklumi. Jadi mungkin tadi seperti Nia dan Gadisa menyarankan pemerintah kita semua ya di kampus itu mempromosikan jangan judi online, dan saya kira sudah dilakukan, bahkan untuk judi online ini spanduk di mana-mana ditebar gitu ya, terus Di berita SMS tentang dari Kominfo juga. ya terus penangkapan Yang pantun itu ya. Iya, itu juga itu terus ya, jangan pernah lelah untuk promosi Iya. itu. Saya kira menarik, dan dari podcast ini mau dingin nanti malah nggak enak. Aduh, iya, udah Jadi, lapar banget nih, Pak. Wanginya tuh enak Coba, banget dari sebelum tadi. saya akhiri, coba terakhir saya last word ya di pernyataan ataupun ya mungkin nasihat komentar dari Gadisa dan Nia sebelum kita mengakhiri podcast ini. Mungkin Gadisa dulu, tadi udah dimulai Nia, dan Gadisa dulu. Tentang judi online nih. Ya, paling judi online. Pakai logika sih guys. Udah itu aja. Logika ya, pendek sih, pakai logika guys gitu. Pakai logika, guys. Terus Nia gimana? Atau main badminton aja gitu? Nggak ada. Kalau dari Nia, kalau pakai logika berarti sadar diri aja guys, karena logika kalian dan nggak sadar bakal diri. bisa menang. Iya, Iya itu kan? kuncinya. Jadi Iya. main judi online nggak bakal bisa menang. Udah. gitu Jadi aja. harus pakai logika. Itu bisa Iya. bisa jadi banner. Judi online nggak bakal menang. Itu jadi saya kira itu aja. Itu bagus, nggak usah panjang-panjang. Oh, judi online membuat ini. Oh, udah nggak usah. Judi online nggak bakal menang deh. Udah, pokoknya yang jelas duit habis itu ya. Bener. Dan kita malah Mending bisnis aja. mending bis. Nah, ini buat yang bisa mending nyanyi aja gitu. Mending. Dapat job gitu ya, dapat Iya. banyak pekerjaan. Baik, saya kira dari situ teman-teman soto Gang Damai ini kita akhiri, dan mudah-mudahan dari perbincangan kita ini yang ya santai tapi serius, serius tapi santai, kira-kira akan mendapatkan masukan buat semuanya. Saya kira itu. Oke, kita makan soto dulu. Jadi mudah-mudahan masih enak. Kita hampir berapa menit tadi ngomongin ini, terus sotonya udah dikasih dulu lagi. Nah, mungkin lain kali sotonya belakangan gitu. Jadi supaya masih Dipanasin hangat. dulu. Nah, dipanasin. Kita punya microwave. Baik, Saya- silakan. saya ambil ya, Pak. Sambil Wah. makan, dan kita kita selesaikan podcast ini. Mari, silakan. Ada Mari koyannya, makan. ada sambalnya gitu. Wih. Bawa mau sambal, Pak? Iya. Hah? Bawa mau sambal? Boleh, Masih boleh. pagi Sambal sini. juga boleh sambal ya. Sama koyannya coba. Jadi ini sama sedapnya sama diskusinya tadi. Jadi Bener. ada sotonya, ada sorotannya, ada ini Nge-review makanan nih. nge-review makanan. Nah, nanti cocok dengan Gadisa ini. Nah, silakan. Selamat Sambalnya udah? makan. Nggak perlu Pak. Koyan enggak? Oke. Makasih. Selamat makan, Pak. Selamat makan, Nggak makan bisa. semuanya, yuk. Teman-teman makan, jangan lupa makan. Soto pertama buat pura-pura- kalian. Pura-pura bahagia butuh tenaga. Oh, pura. Betul. Oke. Baik. Aduh enak banget lagi. Ya. Itadakimasu. Cuma sayangnya dingin. Jadi Iya. Berarti episode berikutnya harus dikasih ini, Pak, di Iya. tengah. topiknya Iya, betul. hot, ya, Kompor. topiknya hot tapi sotonya dingin. Baik. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menikmati soto ini, tapi karena waktunya sudah habis, maka misalnya sambil ngunyah. Terima kasih Nia dan Gadisa Makasih, Pak. yang sudah berkenan hadir dan berbagi ya kira-kira pengalaman berdua ini tentang judi online sebagai salah satu wakil generasi muda, dan mudah-mudahan ada hikmahnya dari yang ditangkap oleh para pendengar podcast ini dan pemirsa, dan mudah-mudahan dapat pahala, karena kita kalau tahu kebaikan harus disampaikan. Di-share, Dan benar. Betul. setiap orang yang menjadi baik karena podcast ini mungkin pahalanya kembali ke Amin. teman-teman Amin. semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soto Gang Damai ditutup. Makasih. Makan lagi, Pak. Makan Ya, lagi. silakan, makan, silakan. makan. Yuk.